Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridho Rialis Musa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, dan tugas ini akan mewakili saya sebagai tugas akhir semester ini, khususnya di mata pelajaran Client Management. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Oke, kita berbicara tentang strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk Natural Glow. Kenapa saya mengambil ini sebagai tujuan utama saya untuk membahas makalah ini, yaitu karena proposal ini berfokus pada peningkatan brand awareness produk skincare yang saya buat, yaitu adalah Natural Glow, di mana kalangan Gen Z ini dan generasi ini juga sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial, serta peduli pada produk alami dan etis. Oke, kita lanjut nih ke slide selanjutnya, yaitu adanya iklan. Nah, iklan digital ini menarik di TikTok nih teman-teman, dan Instagram, yang mana menonjolkan keunggulan produk. Dan poin yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini adanya diskon khusus, bundling, atau program loyalitas untuk mendorong pembelian. Dan untuk poin ketiga yaitu bangun hubungan dengan media dan influencer Gen Z untuk kredibilitas. Oke. Nah, untuk slide berikutnya adanya SWOT nih teman-teman. Oke, kita bahas. Oke, analisis situasi dan SWOT. Yang mana kalau kita misalnya menganalisis situasi, poin yang pertama yaitu Gen Z aktif di media sosial, mencari produk alami dan berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu keunggulan untuk proposal yang saya bawakan. Dan untuk poin yang kedua yaitu minat meningkat pada skincare alami dan organik. Dan untuk poin yang ketiga yaitu kompetisi ketat antara Natural Glow perlu keunikan khusus gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari analisis SWOT, kekuatan dari proposal yang saya bawakan yaitu produk bahan alami, reputasi baik. Tapi ada juga nih teman-teman kelemahannya apa? Kurang dikenal. Sumber daya pemasarannya memang masih terbatas nih teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga yaitu peluang. Nah, peluang ini membahas tentang kesadaran skincare Gen Z yang terus meningkat, kolaborasinya dengan influencer dan tokoh-tokoh artis yang terkenal lainnya. Oke, untuk poin yang keempat yaitu ada ancaman. Ancaman ini persaingan ketat, tren kecantikan cepat berubah. Nah, memang ya teman-teman ya, kalau kita lihat memang kita compare dengan produk zaman sekarang, itu memang kompetitornya memang sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu produk ini dia memberikan dia memberikan skincare yang alami. Oleh karena itu memang dia agak sedikit unik ya teman-teman ya dari brand-brand kecantikan lainnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini kita membahas tentang strategi pemasaran dan program komunikasinya. Poin yang pertama yaitu penggunaan media sosial. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa membuat konten video menarik di TikTok, Instagram, tutorial, dan testimoni. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan omset yang kita akan dapat ya teman-teman ya. Dan untuk poin yang kedua yaitu adanya keterlibatan pelanggan. Nah, keterlibatan pelanggan ini kita bikin acara seperti kuis, polling, Q&A di media sosial. Untuk apa? Untuk berhubungan dekat dengan customernya kita ya teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga adanya konten relevan dan menarik. Jadi kalau di poin ini itu kita memperbarui konten nih teman-teman, memperbarui konten yang digunakan influencer sesuai dengan nilai dan merek yang kita buat. Dan untuk yang keempat yaitu promosi dan diskon. Nah, promosi dan diskon ini kita biasanya kasih penawaran khusus untuk Gen Z yang sensitif harga. Jadi biasanya kan Gen Z ini kan sering teman-teman ya, maksudnya mereka itu sering compare harga dengan produk kita dengan produk lain. Nah, itu kadang kita kasih diskon khusus nih teman-teman buat orang-orang yang sensitif dengan harga. Yang kelima yaitu edukasi produk. Nah, edukasi produk ini sangat perlu ya teman-teman, karena informasi transparan tentang bahan dan manfaat untuk membangun kepercayaan kepada customer, yang mana tujuannya untuk bisa meningkatkan profitnya kita juga.
Oke, yang poin keenam yaitu adanya kolaborasi influencer. Nah, gandeng influencer Gen Z ini untuk bisa visibilitas dan daya tarik ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan influencer zaman sekarang itu loh, dengan followers yang mereka punya yang sangat banyak dan antusias yang tinggi ya teman-teman ya. Itu bisa menjadi poin lebih untuk produk kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adanya media dan kanal komunikasi. Kita menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube untuk konten visual dan interaktif. Nah, yang kedua juga adanya iklan digital. Iklan berbayar tertarget untuk jangkauan audiens yang lebih luas. Yang ketiga adanya email marketing, newsletter produk baru, penawaran dan edukasi perawatan kulit. Dan itu ada juga event offline. Nah, peluncuran produk atau workshop ini untuk pengalaman langsung. Dan yang kelima, adanya konten edukasi. Kita membuat blog atau video tentang bahan alami dan manfaat untuk kepercayaan merek. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Kita bahas tentang timeline dan anggaran pelaksanaan. Di slide ini memang kalau teman-teman lihat di sini ada timeline. Nah, timelinenya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita membuat di bulan Agustus, contoh kita mempersiapkan kampanye untuk produksi konten. Sedangkan bulan September dan Oktober itu peluncuran kampanye digital influencer activation gitu loh teman-teman. Dan untuk bulan November kita pop up booth untuk konten edukasi. Sedangkan yang Desember itu kita nanti akan evaluasi dan pelaporan kampanye di bulan Desember itu ya. Oke, kita membahas tentang anggaran. Setelah kita membuat proposal ini, memang ada anggaran ya teman-teman ya, yang mana kita pengeluaran itu seperti adanya produksi konten. Nah, produksi konten ini memang range kita itu 15 juta, dan untuk influencernya sendiri itu ada di 25 juta, untuk event ada di 20 juta, dan iklan digital 30 juta. Kalau untuk akumulasi secara keseluruhan, total budget yang kita perlu yaitu 90 juta ya teman-teman ya. Oke, setelah membahas semua itu, kita langsung ke bagian evaluasi dan penutupan ya teman-teman ya. Poin yang pertama yaitu analisis bauran promosi, periklanan, promosi, penjualan, PR, pemasangan langsung. Poin yang kedua yaitu gunakan platform digital seperti Instagram, TikTok untuk engagement dan brand awareness. Nah, yang poin ketiga yaitu survei atau wawancara audiens untuk persepsi merek. Yang keempat ada analisis data dan metrik engagement, pengikut, konversi, penjualan. Oke, dan yang terakhir yaitu pantau tren Gen Z untuk strategi yang relevan. Dengan strategi yang tepat, Natural Glow dapat meningkatkan brand awareness dan loyalitas di kalangan Gen Z. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya teman-teman di bawah ya. Terima kasih.